Halo Sobat Sehat, kembali lagi di program baru Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika dalam acara Bisma Bincang Sisma. Di episode kedua kali ini, Bincang Sisma mengangkat tema yang menarik, yaitu tentang penyimpanan obat yang ada di rumah. Dan kalau kita bicara soal obat, tentunya kita akan berhubungan dengan farmasi. Dan saat ini sudah bersama dengan kita ada Mbak Deni Buci Rahayu selaku apoteker penanggung jawab Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Selamat siang Mbak Deni. Selamat siang Mbak Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Deni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Mbak Deni, Bisma kali ini mau menggali informasi banyak nih ke Mbak Deni terkait dengan penyimpanan obat yang ada di rumah. Karena kebanyakan dari kita itu kan pasti pernah punya obat ya Mbak di rumah. Dan kadang kita kan juga belum tahu bagaimana cara penyimpanannya yang tepat. Kalau untuk SOP-nya Mbak, kalau di rumah itu sebenarnya ada nggak sih untuk penyimpanan obat itu seperti apa harusnya? Yang jelas kalau penyimpanan obat di rumah tentunya itu hampir sama Mbak, yang di apotek, yang di rumah sakit, yang di puskesmas atau instalasi yang lain itu sebenarnya sama. Cuman kan keterbatasan mungkin ruang dan waktunya aja ya. Kalau mengenai misalkan ini harus disimpan di mana, ini harus disimpan di mana, itu sebenarnya pada dasarnya hampir sama semua. Nah, penyimpanan obat itu beda-beda jenisnya, itu disimpan di mana, misal tablet harus di mana, sirup harus di mana, terus sup, ovula, insulin. Itu beda-beda Mbak, jadi nggak semua misalkan harus dimasukkan ke almari es semua, itu nggak bisa gitu. Jadi ada namanya di istilahnya kita itu ada batas penggunaan expirednya itu. Jadi expired itu ada dua, jadi expired yang tertera di dalam kotaknya dan expired yang biasanya itu kita sudah dibuka atau kita serahkan ke pasien itu Mbak, misalkan puyer, nah itu kan kita bikin, nah itu ada expirednya. Sirup sudah dibuka, nah itu ada expirednya setelah dibukanya itu. Jadi enggak, kalau misalkan sirup di situ tertera misalkan expirednya itu bulan 3 2008, enggak begitu. Jadi ada expirednya setelah dibuka. Ya. Jadi kita harus mengenali dulu ini jenis obatnya apa. Ya, tentunya. Biasanya kan Mbak Deni di rumah itu kan selalu ada kotak P3K, walaupun sebenarnya itu bukan P3K yang secara khusus gitu ya bentuknya P3K, tapi kan pasti yang ada sederhana di rumah seadanya lah. Ada nggak sih Mbak aturan untuk P3K itu harus ditaruh di mana gitu? Kalau secara aturan bentuk maksudnya harus besar apa kecil itu tidak ada. Cukup untuk misalkan ada sirkulasi udaranya, jadi tidak kedap gitu. Kalau kedap itu pengaruh Mbak, nanti suhu udaranya yang di dalam sama di luar itu kan beda. Jadi penyimpanan obat itu paling utama itu memang tergantung pada suhu. Jadi misalkan suhu di ruangan itu kan antara 15 sampai 30. Nah, lebih dari 30 itu otomatis kan ada reaksi kimia itu di obat-obatnya itu. Jadi nanti efeknya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi kotak P3K itu kalau secara misalkan harus besar atau itu tidak ada. Cuman kalau secara harusnya itu harus ada sirkulasi udaranya, ada bolong-bolongnya, terus tidak lembab, jadi tidak disimpan di misalkan samping lemari es, itu tidak. Jadi yang pertama dijaga suhunya itu tadi, sirkulasinya yang ada di dalam kotak P3K itu. Yang kedua itu jauhkan dari jangkauan anak-anak, itu sudah harus itu. Jadi nggak bisa itu ditaruh di sembarangan, kan nggak bisa. Nanti buat mainan gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi apalagi anak-anak itu kan ada sirup, sirup stroberi atau gimana, ayo kita minum, ini enak ini. Nah itu tidak bisa, jadi harus misalkan agak tinggi dikit, dipasang di mana yang anak-anak itu tidak bisa meraihnya gitu ya. Gitu. Oke. Kalau tadi kan Bu Deni menyebutkan ada yang harus diletakkan di lemari es, itu seperti apa aja Bu Deni? Kalau yang di lemari es itu biasanya itu dalam bentuk sup Mbak. Kalau sup itu kan ada suhunya harus misal 2 sampai 8 derajat, itu kan suhu lemari es. Jadi kalau nggak di lemari es itu dia akan meleleh. Kalau meleleh itu kan nggak bisa dipakai, wong itu dimasukkan dalam dubur, maaf ya. Nah itu kalau ovula itu juga, ovula itu dimasukkan ke dalam vagina, itu juga harus disimpan di
di almari es. Dan satu lagi ada insulin. Insulin itu kalau sebelum dibuka itu penyimpanannya juga di dalam almari es, bukan di freezernya ya, tapi di bawahnya di yang kayak showcase-nya ya gitu itu. ya. Jadi tidak di freezernya. Nah itu kalau insulin. Tapi kalau insulin yang sudah dipakai itu bisa di ruangan kan. Kalau sudah dipakai itu kan balik lagi ke tadi BOD tadi, beyond use date itu tadi ada expirednya kan setelah dipakai. Itu jadi kalau disimpan di ruang biasa sudah bisa. Kalau misalkan sudah habis dipakai itu ada expirednya bisa sampai 1 bulan kalau sudah dibuka pertama kali. Tapi kalau yang biasanya kalau obat-obat kronis itu kan dari sini kan dokternya biasanya ngeresepinnya kan lebih dari 1 ada sampai 3 pen, belum lagi macamnya ada beberapa. Nah itu nanti yang tidak digunakan itu bisa disimpan di almari es gitu. Gitu ya. Kalau misalnya Bu Deni, misalnya nih ada satu obat yang dia itu penyimpanannya seharusnya di lemari es, tetapi kita lupa untuk langsung menyimpannya di situ. Itu apakah menjadi obat itu berbahaya atau selama bentuknya belum berubah, selama kelihatannya masih sama nih kayak yang pertama kali dibeli itu masih bisa berfungsi enggak ya? Iya, itu biasanya itu terjadi pada kasus ketika kita itu beli di atau habis nebus resep di rumah sakit atau kita beli di apotek di luar gitu ya. Itu biasanya nanti lupa naruh ya, misalnya di jok atau di mana itu sebelah itu kan ada itu ditaruh di situ. Kalau misalkan bentuknya sup kan udah meleleh Mbak, udah nggak bisa dipakai kan, udah bentuknya udah lain, udah nggak bisa dipakai. Tapi kalau misalkan serbo atau tablet itu kalau misalkan dia belum berubah bentuk, misalkan ada kalau biasanya kalau tidak bisa digunakan itu kalau dia ada perubahan wujudnya. Jadi ada mungkin berarti itu kan intinya sudah terjadi reaksi kimia. Nah, itu sudah beda nanti. Jadi efeknya sudah tidak seperti yang kemarin, yang dulu yang tadinya maksudnya belum kena panas itu tadi. Beda Mbak. Jadi lebih baik tidak dipakai karena nanti ya itu tadi efeknya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Jadi nanti pusingnya jadi nggak sembuh, tensinya jadi nggak turun kan gitu. Atau insulinnya jadi nanti gulanya jadi nggak turun gitu Mbak. Kalau misalnya Mbak nih, biasanya kita setelah periksa nih, misalnya untuk anak-anak ya, kita kan dapat obat racian dari dokter. Nah, ketika anak kita sudah sembuh, kemudian ada obat sisa di rumah dan kita simpan dengan benar obatnya misalnya, kemudian ada tetangga atau mungkin saudara yang punya keluhan yang sama terkait dengan penyakit anaknya, kita bisa nggak sharing obat gitu, atau kita bagi obatnya ke dia gitu misalnya. Untuk penanganan pertama biasanya tetangga-tetangga seperti itu ya. Nah itu dia Mbak, itu banyak sekali kayak gitu, itu banyak sekali. Jadi misalkan ya kita periksakan anak kita atau kita sendirilah, kita periksa ke dokter dengan keluhan A, B, C, D gitu ya. Terus dikasih obat ini. Nah, kita kan di rumah konsumsi itu sembuh, ternyata masih sisa, kan disimpan. Kita udah tahu kan tadi tahap-tahap penyimpanannya sudah benar tuh, udah nggak ada perubahan bentuk fisiknya. Terus misalkan bentuk udah nggak ada misal berair atau gimana atau meleleh nggak ada. Itu biasanya itu kadang kan dari tetangga, Mbak anakku ini misalkan ngeluh ini kan sama kayak anakmu kemarin kan gitu. Terus kita kasih gitu, oh tidak, jangan begitu, jangan begitu. Jadi nanti itu gini Mbak, kalau di dosis obat itu kan ada namanya dosis maksimal, itu ada hitungannya. Jadi setiap anak, meskipun misalkan umurnya sama-sama 3 tahun gitu ya, anak saya 3 tahun, anak Mbak Lutfi 3 tahun, tapi kan berat badannya beda Mbak. Anak saya misalkan berat badannya 18, anaknya Mbak Lutfi 25. Nah itu sudah beda. Lah nanti obatnya jenengan tak minta atau sebaliknya saya kasih gitu toh. Belum tentu efeknya juga sama karena dosisnya beda. Terus apalagi racian yang mungkin buat orang dewasa kan di kapsul tuh racian kan kalau dewasa kan di kapsul bukan yang digerus gitu. Nah itu juga beda, misalkan aku kemarin pusing tak kasih ini sembuh misalkan. Ini minum aja ya. Ini minum aja. Loh kan beda. Aku pusingnya karena apa? Jadi pusingnya karena apa kan gitu. Kalau pusing tanggal tua nggak masuk ya Mbak? Jangan itu. Nanti ke ATM aja. Oh gitu ya. Iya gitu. Jadi nggak semua dengan kasus misalkan keluhan ini harus sama dengan yang kamu keluhan, tidak begitu. Nanti dokternya yang bisa menyarankan. Jadi kalau sarannya kita ya tetap harus
Periksa dulu konsultasi, ya, iya konsultasi. tetap konsultasi balik lagi ke dokternya gitu. Iya, itu jadi catatan penting ya Sobat Sehat, karena kebanyakan dari kita itu mesti cari yang cepat gitu ya. Misalnya nanya panas kan langsung ini Mbak, panik kan. Terus kalau misalnya ada yang punya langsung deh. Tapi bisa Mbak, misalkan konsultasi ke apoteker itu bisa kan bisa. di misalkan racaan itu kan kadang apoteker tahu komposisinya apa. Lah misalkan kan ditanya pasien keluhannya apa atau lah, anaknya keluhannya apa. Nanti kan dari apotekernya bisa kira oh iya ini bisa dipakai atau oh ini jangan, ini ternyata ada obat yang mengandung psikotropika narkotika, jangan dulu, ini harus konsultasi ke dokter misalkan begitu. Jadi Iya, menarik sekali ternyata ya. iya. Oke Mbak, kalau misalnya Mbak kita itu punya obat, kemudian kita sudah sembuh dan ternyata obatnya itu sudah ED, itu sebenarnya ada nggak sih Mbak cara-cara untuk pemusnahan obat tersebut gitu? Kalau secara menurut farmasi? Oh iya, kalau misal itu berarti balik lagi ke Dagusibu ya Mbak. Dagusibu itu dapatkan, gunakan ya, terus sama pembuangannya gimana kan gitu. Nah itu nanti kan tadi sudah toh yang dapatkan tadi kan sudah tuh. Terus apa namanya isinya atau apa namanya dosisnya ya itu nanti terus penggunaannya terus lah ini nanti kan berarti ke tahap terakhir yaitu pembuangannya. Nah pembuangannya itu kalau di kita itu kan sudah ada aturannya tuh ya. Nanti pembuangannya harus bagaimana itu sudah ada. Kalau misalkan itu yang di rumah itu berarti nanti apa namanya cukup kalau misalkan itu dalam bentuk tablet yang ada apa namanya itu bungkusnya itu cukup dirusak aja Mbak. Dirusak, digunting, isinya nanti dibuang, terus baru dibuang semua. Jadi maksud isinya dulu, terus bungkusnya semua dibuang. Itu kalau tablet. Kalau misalkan sirup, dibuka, dibuang di wastafel dulu cairannya, baru bungkusnya dibuang ke tempat sampah. Berarti harus benar-benar kosong. Tapi kalau untuk memantapkan ya nanti takutnya kalau misalkan apa namanya ini belum begitu rusak ya. Kadang guntingnya gimana kan nggak begitu rusak gitu ya. Masih bisa orang itu menemukan dalam wujud yang masih utuh. Ini aku menemukan obat yang sama dengan obatku yang di rumah. Nggak apa-apa ini bisa ya daripada beli ini tak minum gitu. Itu kan nggak kalau untuk memantapkan ya. Ya sudah nanti bisa dibawa ke rumah sakit bisa, ke apotek bisa, ke klinik bisa. Nanti datang ke situ minta tolong ke apotekernya untuk Mbak, Mas, minta tolong saya dibantu nitip untuk pemusnahannya. Nah itu bisa lebih juga safe ya lah. seperti bisa. itu ya. Nanti itu lebih safe lagi Mbak, lebih aman lagi kayak gitu itu. Kayaknya ini yang banyak orang belum tahu ya Bu Deni. Karena kebanyakan dari kita ke apotek itu beli obat gitu ya. Padahal sebenarnya bisa untuk pemusnahan gitu ya. dititipkan daripada nanti ya kayak gitu terjadi misalkan ini masih ada, ini bagus, ini masih bagus ini dan kayaknya sama masih ini, gitu ini ya. sama yang di rumah ini tak ambil aja daripada beli harganya juga lumayan gitu. Nggak bisa seperti itu. Iya. Ternyata menarik sekali ya seputar farmasi yang belum kita tahu tentunya berkaitan dengan obat-obat yang ada di rumah. Mungkin ada nggak Bu Deni satu pesan untuk Sobat Sehat nih yang mungkin biar kita tuh lebih tahu gitu soal farmasi yang kebanyakan orang belum tahu sebenarnya. Pesannya itu ya kalau misalkan kita mau membeli obat atau menggunakan obat itu satu konsultasi ke dokter atau apoteker. Terus dapatkan di tempat-tempat yang misalkan kayak apotek kayak gitu. Jadi tidak tidak warung obat misalnya itu jangan. Jadi di tempat-tempat yang sudah ada izinnya seperti apotek atau lebih bagus lagi cek ke dokter, nanti kan sekalian dapat obatnya ya. Gitu. Yang kedua sesuaikan dengan aturan pakainya. Jadi harus makanya misalkan sehari 3 kali ya sehari 3 kali, 2 kali 3 kali harus dihabiskan. Misalkan antibiotik harus habis ya harus dihabiskan, jangan sampai tersisa. Itu terus penyimpanan apalagi tadi yang sudah kita bahas, penyimpanan juga harus sesuai ya. Dan yang terakhir kalau misalkan expired ya kalau misalkan bisa dengan
oh ya ini aman kok, tak buang sendiri, oke enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dalam hati ini gimana ya sudah kembalikan ke kita lagi gitu ya. Gitu. Ternyata menarik sekali ya obrolan seputar farmasi pada siang hari. Tentunya kita banyak insight nih Bu Deni dari Ibu Deni terkait obat utamanya ya. Mungkin kalau sobat sehat masih punya pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin punya hal-hal yang menarik untuk ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komentar, nanti kita bantu untuk jawabannya. Jangan lupa terus untuk mengikuti akun sosial media Rumah Sakit Karanganyar Siswa Medika di @Rumah Sakit Karanganyar Siswa Medika. Mungkin begitu Bu Deni, terima kasih ilmunya pada siang hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.